Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh atas Republik Cina dan Mongolia, Jauhari Oratmangun mengajak perwakilan pelaku UMKM Sulawesi Utara berdialog. Dialog berlangsung dalam nuansa akrab, ngopi bareng di Megamal Manado, Senin 19 Januari 2026. Dalam bincang-bincang yang dipandu Amelia Tungka, Direksi Megamas, Jauhari mengajak UMKM untuk mendorong kapasitas sehingga produknya bisa diekspor ke Cina maupun negara lainnya. Dengan populasi terbesar di dunia, kata Jauhari, beragam produk dari Indonesia punya peluang, apalagi produk makanan. Produk seperti sarang walet, kelapa dan turunannya, hasil perikanan seperti abon ikan sangat laris, kata Jauhari. Menurut dia, pelaku UMKM harus mencari informasi dan berani membuka jejaring. Kami di Kedubes Cina punya Windows of Indonesia. Di situ produk-produk unggulan kita pamerkan, katanya. Ditambahkannya, pasar Cina terus berkembang, khususnya untuk produk makanan dan minuman. Produk kerajinan Indonesia juga cukup diminati. Namun pelaku usaha harus benar-benar memperhatikan aspek harga dan melakukan negosiasi secara cermat, termasuk dalam menentukan term of payment dengan calon pembeli, ujar Jauhari. Ia bilang, untuk bisa masuk pasar Tiongkok, pelaku UMKM harus paham regulasi dan alur. Karena itu jangan sungkan minta pendampingan dari Bea Cukai, asosiasi seperti Apindo dan BPOM, jelasnya. Kepala Kanwil Bea Cukai Sulawesi bagian Utara, Erwin Situmorang menambahkan, pasar Cina sangat besar dan itu merupakan peluang. Tapi kita harus memenuhi berbagai syarat seperti GA, memastikan ada buyer dan lainnya, katanya. GA adalah General Administration of Customs of the People's Republic of China atau Administrasi Umum Kepabeanan Cina, Tiongkok, lembaga pemerintah yang mengatur kepabeanan, karantina, inspeksi, dan keamanan pangan untuk produk impor dan ekspor. Bagi eksportir produk pangan ke Tiongkok, registrasi GA adalah proses pendaftaran wajib yang memastikan produk memenuhi standar keamanan Tiongkok. Erwin juga menyoroti peluang optimalisasi jalur logistik udara. Ketersediaan kargo penerbangan internasional di Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pengiriman ekspor, khususnya untuk produk bernilai tambah dan berorientasi waktu pengiriman cepat. Sementara, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, Apindo, Sulawesi Utara, Nico Lieke mengingatkan pelaku UMKM untuk optimis tapi realistis. Untuk bisa masuk pasar Cina, harus bisa memenuhi ketentuan GA, khususnya artikel 254 dan 255. Kita memang harus pastikan produk aman, standar dan siapa importirnya, kata Lieke, pemilik produk MEA, Cap Tikus 1978 asal Sulut. Katanya, pasar ekspor ke Tiongkok bisa dibilang susah-susah gampang. Pasalnya, standarnya yang tinggi. Tapi kalau sudah bisa masuk, ada pembeli, terbuka peluang lainnya, katanya. Ketua Apindo Sulawesi Utara, Nico Lieke, menambahkan bahwa ekspor merupakan proses jangka panjang yang tidak bisa diharapkan langsung menghasilkan keuntungan besar. Tantangan lainnya ialah permintaan diskon tinggi dari pembeli hingga kompleksitas proses pendaftaran GA merupakan bagian dari dinamika yang harus dihadapi UMKM. Karena itu, UMKM perlu didampingi dan disarankan memiliki kakak angkat atau mitra usaha yang lebih berpengalaman agar dapat masuk ke pasar Cina secara berkelanjutan, ujarnya. Yani Cahyani, perajin produk kain ekoprint dan aneka aksesoris mengungkapkan, pertemuan ini sangat berharga. Mereka diberi gambaran bagaimana membuka peluang ekspor ke Tiongkok. Kita bisa tahu produk apa yang dibutuhkan, apa yang harus disiapkan, mekanisme dan tata laksananya, katanya. Amelia Tungka yang menginisiasi ngopi bareng ini bilang, pertemuan ini sebagai wujud dukungan memperkuat kesiapan UMKM Sulawesi Utara. Bagaimana teman-teman UMKM memanfaatkan momentum pertumbuhan ekspor dan memperluas akses ke pasar internasional, khususnya ke Cina. Dalam kegiatan ini, UMKM memamerkan produk unggulan yang berpotensi ekspor, antara lain olahan ikan dan hasil laut, wastra lokal Sulawesi Utara, vanili, serta kerajinan berbahan dasar alam seperti kelapa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.